warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Khofifah dari Fakultas Tarbiyah IAIN Kebumen kelas PAI 3A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang prota dan silabus. Kira-kira apa sih prota dan silabus itu? Prota atau program tahunan merupakan susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu untuk menata materi secara logis, sistematis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Kira-kira sepenting apa sih prota itu dalam dunia pendidikan? Ya, akibat tidak adanya prota, yang pertama dapat menyebabkan materi yang disampaikan itu tidak tuntas. Yang kedua, tidak jelas alokasi waktu per standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD. Yang keempat, pemetaan SK dan KD tidak terstruktur dan sistematis. Dan yang kelima yaitu pembagian materi per semester tidak jelas. Ya, kira-kira seperti itu pentingnya prota atau program tahunan dalam suatu pendidikan ya. Selanjutnya, silabus. Apa sih silabus? Apakah silabus dan prota sama pentingnya? Ya, silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian atau penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Ya, biasanya sebelum tahun ajaran baru, para pendidik atau guru telah menentukan silabus, yaitu untuk rencana 1 tahun ke depan, bagaimana proses pembelajaran itu akan berlangsung, apa sih yang akan dibahas dalam 1 tahun ke depan, dan sumber belajar apa yang digunakan untuk pembelajaran siswanya. Kemudian, fungsi silabus yaitu memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis, sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi sebuah kerangka kerja yang terlaksana. Ya, dari situ seorang guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswanya, dapat mengetahui metode-metode yang sebaiknya digunakan untuk diberikan kepada siswanya ya, karena tidak semua siswa itu memiliki kemampuan penangkapan yang sama. Tidak semua siswa dapat dengan cepat menerima setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru ya. Maka ada standar penilaian, ada sumber belajar. Nah, sumber belajar dapat disesuaikan, mungkin sesuai dengan kemampuan siswa. Mungkin dengan buku A, sebagian siswa dapat mudah menerimanya, tapi bagi siswa yang lain mungkin dalam buku A masih kurang lengkap, jadi bisa digunakan buku B ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sedikit yang dapat saya sampaikan. Di akhir video akan saya tampilkan contoh prota dan silabus yang telah saya buat sendiri ya. Mohon koreksi dari teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini adalah contoh prota yang saya buat. Saya mengikuti buku Simpati SMP Pendidikan Agama Islam kelas 7. Ya, tabelnya atau kolomnya terdiri dari semester, nomor, tema, subtema, dan alokasi waktu. Dalam alokasi waktu ada keterangan JP. JP itu singkatan dari jam pelajaran. Ya, dalam pembuatan tabel ini saya mengikuti cara atau tutor di YouTube, yaitu channel Inspirasi Pendidikan, tutorial cara membuat prota. Selanjutnya akan saya bagikan silabus pembelajaran yang juga saya buat sendiri untuk sebagai bahan pembelajaran ya. Ya, masih dengan buku yang sama, yaitu Simpati SMP Pendidikan Agama Islam kelas 7. Ya,
tabelnya atau kolomnya terdiri dari kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Tabel ini sengaja saya buat lebih sederhana ya, yang sebenarnya itu masih yang biasanya itu terdiri dari kompetensi dasar, standar kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian atau penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Namun kolomnya atau tabelnya saya buat lebih singkat, yaitu hanya terdiri 3 kolom yang terdiri dari kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran.